BMW atau Bayerische Motorenwerk merupakan suatu company asal Jerman yang memanufaktur mobil-mobil sport luxury, dan umumnya kita hanya bisa membeli BMW atau mobil-mobil luxury dalam kondisi baru. Namun di video kali ini kita akan mereview mobil bekas yang masih sangat prima, and this is the X5. Dan ya, ini X5 ini, unit ini adalah milik dari BMW Premium Selection yang kebetulan berlokasi di Surabaya. Oke, benefitnya apa ketika kalian belanja di BMW Premium Selection? Kalian mendapatkan benefit minimum 12 bulan warranty, dan kita mendapatkan service record lengkap dari BMW, dan kita juga mendapatkan financial yang persis bunganya seperti mobil baru, yang itu tidak dapat dilakukan di showroom-showroom lain. Dan yang pastinya mobil ini perfect, bebas tabrakan, dan bebas bekas banjir. Dan oke, mari kita review dari mobil ini. Oke, mobil ini merupakan BMW X5, ya X5 G05. Dan untuk secara penggerak dia ada dua macam, yaitu S-Drive dan X-Drive. Dan untuk mobil ini dia merupakan 40i X-Drive, yang dimana ini menggunakan penggerak all-wheel drive. Ya, sangat-sangat sempurna. Dan memang selain dari BMW G05 ini, itu ada versi long wheelbase yang hanya tersedia di China, dan ada berbagai macam perbedaan secara mesin, tenaga, dan lain-lain spesifikasinya. Oke, kita akan lihat secara detail dari mobil ini. Pertama, kita mendapatkan kap mesin yang besar sekali, walaupun ini hanya menggunakan mesin 6 silinder, namun di versi di lainnya itu ada mesin varian 4 silinder dan 8 silinder. Ya, mesin yang sangat besar. Tapi di sini hanya menggunakan mesin 6 silinder. Dan setelah itu di sini kita dapat sebuah logo BMW yang masih perfect. Dan kita di sini dapat adaptive grille, yang dimana ini bisa membantu memperbaiki aerodinamika dari mobil ini, sehingga itu mempengaruhi performa dari kecepatan mobil ini dan performa untuk keiritan bahan bakarnya. Dan ya, di sebelah kanan dan kiri sudah ada lampu desain yang sangat indah dan menggunakan teknologi BMW Laser Light. Dan di bawahnya sudah ada fog lamp yang sudah menggunakan LED. Ya, dan sisanya bumpernya terasa sporty, khasnya BMW G Series, dan ada beberapa sensor-sensor yang membantu untuk auto parking dari BMW. Nah, BMW X5 sejatinya sejujurnya sudah keluar versi LCI-nya atau versi penyempurnaan dari versi ini, yaitu dengan perbedaan adanya vacuum door, ada perbedaan adaptive cruise control, dan ya lebih disempurnakan secara fitur. Namun secara chassis masih sama seperti BMW G05 Pre LCI ini. Dan ya, memang untuk di samping-samping sini hanya ada grill, namun tidak ada lubang-lubang yang membantu aerodinamika, karena ini bukanlah versi M, ini hanyalah versi biasa dari sebuah BMW, ya, versi I, seperti itu. Dan desain yang sangat indah ini didesain oleh Bapak Anders Stockhausen. Ya, Bapak Anders Stockhausen. Agak sedikit sulit membacanya atau mempronunciasinya, tapi kita akan tulis di layar untuk nama beliau. Dan ya, karena bagian spesial dari mobil ini adalah di mesinnya, maka kita akan langsung review mesinnya. Dan ya, kita akan review mesinnya. Dan kap mesin yang bobotnya proper ini sudah ditopang oleh dua hidrolis dan sudah memiliki peredam yang proper dari atas sampai dengan bawah. Di samping kanan kiri di cover dan didesain dan ditata secara rapi. Dan di tengahnya sudah ada mesin 6 silinder twin power turbo yang menghasilkan tenaga hingga 340 horsepower dan 480 Nm of torque, yang menyalurkan tenaganya ke 8 speed automatic steptronic by ZF
yang mengalirkan juga ke tenaganya ke 4 roda atau all wheel drive. Dan memang ada versi lain yang tidak all wheel drive, yaitu X-Drive. Dia hanya mengalirkan ke roda belakang. Dan untuk konsumsi bahan bakar dari mesin ini dia mampu mencapai 10,8 km per liter untuk konsumsi campur. Jadi rute tol maupun dalam kota itu dilayani dengan 10,8 menurut klaim dari pabrikan. Dan untuk 0 ke 100 dia bisa mencapainya dengan waktu 5,5 detik. Sangat cepat. Dan untuk top speed dilimitasi secara elektronis hingga 243 km per jam. Apakah bisa lebih? Jawabannya pasti bisa. Tapi apabila limiter itu sudah dilepas dulu. Dan untuk tangki bensinnya sebanyak 84 liter untuk tangki bensin yang bisa ditampung oleh mobil ini. Oke, untuk mesinnya memang seperti yang aku katakan di awal, dia ada varian lain selain dari 6 silinder. Ada varian diesel, ada varian bensin, ada varian 4 silinder diesel dan bensin, dan ada varian V8 diesel maupun bensin. Dan ada juga varian 6 silinder plug-in hybrid yang dimana itu mendapatkan penghargaan Best Luxury Cars dari majalah What Cars dengan poin 5 bintang dari 5 bintang, 5 of 5. Itu artinya adalah nilai yang sempurna seperti itu. Dan ya, mobil ini memang sangat-sangat proper. Ya, kita akan lanjut ke bagian samping dari mobil ini. Dan untuk dimensi dari mobil ini mencapai 4,9 meter dengan lebar 2 meter dan tinggi 1,7 meter. Dan dengan dimensi sebesar ini menghasilkan bobot 2,2 ton. Yang dimana dengan tenaga yang dihasilkan mesin itu, mobil ini tentu masih tergolong ringan. Oke, kita akan lanjut ke bagian desain dari samping bodi mobil ini. Pertama kita dapat fender yang sangat-sangat manis, tidak terlihat seperti SUV, terlihat hanya seperti sedan yang ditinggikan. Dan ya di sini kita tetap dapat cover plastik berwarna hitam yang itu adalah khas dari sebuah mobil SUV. Dan di bawahnya kita sudah mendapatkan velg dan ban. Ini adalah velg ukuran 20 inci dengan ban ukuran 275/45 R20. Dan di dalamnya sudah ada ventilated disc brake yang secara sekilas ini memiliki spesifikasi sampai 4 pot untuk kalipernya. Secara sekilas memang tidak ada paper yang menunjukkan spesifikasi pastinya berapa, namun secara sekilas kita bisa melihat di sini adalah 4 pot, yang dimana itu sudah cukup untuk melakukan pengereman di mobil ini ketika mencapai di kecepatan 243 km per jam. Dan ya, pastinya suspensinya di sini sudah sangat proper, dan ditambah lagi dia sudah memiliki air suspension di dalamnya. Dan kenyamanannya pun tidak perlu dilakukan lagi, pasti sangat nyaman Airsus dari BMW ini. Dan sedikit mundur, di sini kita dapat sebuah fender yang memiliki lubang kecil untuk memperbaiki aerodinamis dari fender, sehingga udara di fender bisa keluar melalui vent di bagian sini. Kita lanjut ke bagian samping. Di sini kita sudah mendapatkan mirror yang sudah full auto, termasuk juga dengan pembukaannya dan juga pengunciannya. Dan ya, di sini kita sudah mendapatkan pintu yang sangat-sangat proper untuk beratnya. Memang belum frameless, tapi memang SUV itu umumnya tidak menggunakan frameless door untuk memastikan kekuatannya atau rigiditas dari pintunya terjaga. Dan mengapa dari tadi mobil ini bisa terbuka dan tertutup secara sendirinya? Dikarenakan mobil ini sudah memiliki fitur walk away lock. Jadi ketika kita menjauh dari mobil, maka mobil akan terkunci. Seperti itu. Dan di bawah sini kita mendapatkan sebuah footstep yang ukurannya sangat-sangat proper dan sudah menjadi satu bagian dengan chassis mobil ini. Sangat-sangat proper. Dan di belakang kita mendapatkan fitur yang sama seperti di depan, dan sudah ada keyless entry-nya, bukan wireless entry, keyless entry-nya. Ya, dan termasuk juga untuk melocknya.
Ya, memang ini adalah ciri khas BMW di mana dia memiliki fitur yang sangat lengkap. Untuk di kap bensin. Oke, bukan untuk kap mesin ya. Untuk kap bensin ternyata untuk seri X ini dia menekannya lebih dalam dibandingkan seri-seri lainnya. Seperti itu. Dan apakah bisa dibuka melalui langsung dari luar? Jawabannya bisa. Jadi kita tinggal menutup dan membukanya lagi dengan menekannya sedikit lebih dalam. Dan di sini sudah ada spesifikasi dari bensin yang harus dipakai. Rekomendasinya minimal RON 91 dan recommended-nya 95, RON 95, yang dimana Pertamax Turbo itu sudah lebih, dia sudah 98. Kita akan tutup dan di sini fendernya terasa seperti sedan, tidak terasa seperti SUV. Dan di bawah sini kita sudah mendapatkan velg dengan ukuran ring 20 dibalut dengan ban ukuran 305/40 R20. Jadi velg belakang ini lebih lebar dibandingkan yang di depan. Ya, di dalamnya sudah ada ventilated disc brake dengan kaliper 2 pot. Dan ya, itu sudah lebih dari cukup untuk melakukan pengereman pada mobil ini. Dan pastinya suspensi di depan ini spesifikasinya serupa dengan yang di belakang. Sudah menggunakan AirSUS dan bisa naik turun secara halus tanpa menghasilkan suara yang mengganggu. Seperti itu. Dan oh ya, di atas ini sudah ada roof rack yang asli. Dan ketika kita goyangkan, maka satu bodi akan bergoyang karena memang ini sudah menjadi satu bagian dari chassisnya. Seperti itu, sudah attached. Dan sekarang kita akan pindah, dan untuk bagian belakang dari BMW X5 ini, di atas kita sudah mendapatkan shark fin antena yang modelnya cukup manis. Kita sudah mendapatkan spoiler yang jadi satu dengan body, dengan ada Hyman stop lamp, dan di sini kita dapat kaca dan wiper. Ya, biasa. Dan kita mendapatkan desain lampu yang memang belum LCI dan sudah full LED. Yes, sudah full LED. Dan di pintu sini kita mendapatkan logo BMW, kamera mundur, dan beberapa logo X5 dan logo X-Drive 40i. Dan mobil ini memang pintunya sudah menggunakan pintu yang terpisah antara atas dan bawah. Ya, barusan mengapa kok terjadi error ketika membuka, karena frekuensi dari remote ini terganggu oleh frekuensi HP saya. Makanya tadi saya deketin seperti itu. Dan ini bisa dibuka secara terpisah. Wah, dan dibuka secara elektrik. Dan di dalam sini kita mendapatkan space yang sangat besar hingga mampu menampung 3 golf bag. Wah, luar biasa. Dan di dalamnya sudah ada beberapa fitur seperti pembuka kursi tengah secara pegas, penurun AirSUS, dan masih banyak lagi. Dan untuk colokan tidak ditemukan sigaret output di bagian belakang ini. Dan untuk di bagian bawah sini tidak ada ban serep. Jika kalian nyadar, ini covernya saja menggunakan pegas untuk membukanya. Iya, keren sekali. Dan sekarang kita akan kembalikan ini ke asalnya, dan akan kita lanjutkan ke bagian bawah sini. Bukan suatu pintu elektris yang paling cepat, tapi ini cukup proper penutupannya. Dan di bawah sini kita mendapatkan bumper dan sudah ada sensor parkir, yang pastinya mobil ini sudah memiliki fitur auto parking. Dan di kanan dan kiri kita mendapatkan suatu list untuk output exhaust. Jadi exhaustnya ada di dalam sini, namun di luar sini ada listnya untuk memperindah atau mempercantik dari desain mobil X5 ini. Dan ya, overall memang desain eksterior ini sangat-sangat sporty dan membawa kesan yang elegan. Dan kita akan lanjut ke bagian interiornya. Dan aku tadi sempat bilang ke kalian kalau tidak ada colokan untuk sigaret output, dan ternyata colokan sigaret output tertutup oleh cover. Dan ya, ini sangat-sangat rapi dan sudah ada colokan sigaret sampai dengan 12 volt. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke bagian interior. Selamat datang di interior dari BMW X5. Dan ya, kita di sini mendapatkan kursi belakang yang memang nyaman. Walaupun fitur utama dari mobil ini bukanlah berada di belakang, namun berada di depan.
Dan ya, kita akan lihat perintilan dari mobil ini. Untuk di bagian belakang, pertama kita mendapatkan layar sentuh yang bisa mengatur beberapa media, yang juga termasuk dari media yang di depan, termasuk ada Bluetooth audio, screen mirroring, mobile device, dan beberapa individual settings seperti itu. Dan termasuk kita juga bisa melihat map dari tujuan mengemudi di depan selama itu terkoneksi ya. Oke. Dan untuk di bagian duduk, kita di sini mendapatkan jarak 1 jengkal untuk di bagian lutut. Bagian bawah sini juga tertampung dengan baik, tersangga dengan baik. Bagian bawah kita mendapatkan kolong untuk meletakkan kaki kita, dan termasuk ada iluminasi berwarna biru atau lampu foot. Dan untuk bahan karpetnya di sini, mau karpet yang dasar ataupun karpet yang bisa dicopot, ini memiliki bahan yang sangat-sangat halus khas dari mobil BMW. Dan kita akan lihat ke sebelah kanan, kita mendapatkan kaca yang sangat besar, ditambah lagi dengan window tray yang manual. Dinaikkannya kita mendapatkan bahan soft touch, lagi kulit. Oh ya, untuk kulitnya di sini bernama kulit Vernace atau Vernace. Jadi kita akan tulis di layar untuk tulisan dari letter kulitnya. Memang bukan kulit yang paling halus ditawarkan oleh BMW, namun ini adalah kulit yang paling durable yang dimiliki oleh BMW. Ya, memang seperti itu. Dan untuk handle menggunakan bahan logam. Untuk window dia buttonnya menggunakan bahan plastik soft touch. Di sisa lainnya dia menggunakan bahan-bahan plastik soft touch, dan sudah ada ambient lightnya berwarna biru seperti itu. Dan di bawah sini sudah ada 1 bottle holder dan 1 cup holder, dan ada speakernya. Untuk speaker total di mobil ini memiliki 16 speaker hingga 490 watt. Dan ya, di sini ada kantong kecil yang attach di dalam mobil, dalam kursi. Dan di bagian kiri sini kita dapat sebuah controller untuk air conditioner. Jadi air conditioner pada mobil ini sudah support hingga 4 zone. Jadi kiri depan, kiri belakang, kanan depan, kanan belakang. Ya, termasuk untuk arah semburan dan suhunya, dan tingkat kekencangan anginnya. Dan di bawah sini ada entertainment system, DVD player, dan ada individual headset. Jadi kanan dan kiri memiliki audio jack masing-masing. Itulah mengapa di sini dia mendapatkan layar entertainment system sendiri. Dan di bawahnya sudah ada output sigaret 12 volt, tapi hanya ada 1 output seperti itu. Dan ya, di tengah sini kita sudah mendapatkan armrest dengan cup holder, dan bisa dibuka. Ya, walaupun ini kecil ya, tapi setidaknya ada. Dan cup holder ini bisa ditutup lagi secara manual. Dan untuk posisi duduknya terasa sangat nyaman. Ya, duduk ini sangat-sangat nyaman, terutama untuk kelas SUV. Memang untuk kelas sedan dia lebih nyaman untuk posisi duduknya, namun berbeda. SUV kan memang ditujukan untuk urban trip seperti itu. Dan untuk kursi tengahnya, duduknya bukan terasa yang paling empuk untuk duduk tengahnya, tapi terasa paling lega di antara kelas-kelas lainnya untuk kursi tengahnya ini. Ya, karena bagian spesial dari sebuah BMW itu bukan pada penumpangnya, jadi kita akan pindah ke bagian yang paling spesial, yaitu di depan. Dan di bagian depan dari interior mobil ini adalah yang bagian paling spesial, karena di sini kita mendapatkan interior yang sangat-sangat sporty dan luxurious secara bersamaan. Akan kita bahas dari perintilannya, dimulai dari paling atas. Kita mendapatkan panoramic sunroof dari depan hingga belakang, yang tentunya juga bisa dibuka. Wah. Dan menambahkan aura terang dari mobil ini. Kita akan tutup lagi. Tapi memang kontrolernya itu hanya ada di depan di bagian atas sini. Dan lalu kita di sini mendapatkan lampu yang sangat-sangat mewah, khas BMW. Ada juga sedikit kecil reading light di sini.
dan sisanya sih oke. Dan di sini ada dua lampu laser kecil yang memastikan kita bisa melihat bagian dalam dari konsol ini seperti itu. Oke, untuk bagian sini, bagian sun visor, kita mendapatkan sun visor yang sudah ada mirror dan sudah ada lampunya. Kita tutup lagi. Di sini kita mendapatkan bagian atas atau roof liner yang berbahan kain, sangat soft sekali. Turun ke bagian kanan sedikit, kita dapat mirror yang sama besarnya dengan yang di belakang, dan beberapa bahan yang masih sama. Bagian atas soft touch dari kulit, handle logam, button soft touch lagi buttonnya, dan windownya sudah full auto ya. Dan untuk mirror juga sudah, buttonnya sudah soft touch semua, dan sudah ada ambient lightnya. Dan untuk di sini juga sudah dapat bottle holder dan cup holder masing-masing satu. Geser sedikit, di sini kita dapat button pengaturan lampu depan. Pengaturan lampu depan ada auto, off, dan ataupun nyalakan satu persatu. Dan juga ada brightness dari si speedometer ini yang sudah full TFT, dan warnanya pun sangat-sangat menyenangkan seperti warna-warna OLED seperti itu. Dan mari kita lihat sedikit ke bagian dashboard sini. Bagian dashboard sudah soft touch dilapisi oleh kulit yang cukup soft dan juga durable. Dan di tengahnya sudah ada dua output speaker seperti itu. Terus sedikit kita dapat entertainment system yang dimana ini berupa layar touchscreen dan sudah memiliki sensor untuk mengganti volume maupun menext lagu. Namun tidak akan kita praktekkan di sini karena kita takut terkena copyright dari lagu-lagu radio. Tapi bisa kita menggunakan gestur seperti ini untuk memindah, ya, no source not available. Jadi untuk membesarkan volume kita memutarnya ke kanan, untuk mengecilkan volume kita memutarnya ke kiri, dan untuk memute kita melakukan dua jari untuk mengarahkan ke tengah. Itu caranya untuk mute. Dan di entertainment system ini banyak sekali fiturnya, tapi akan kita bahas nanti. Dan di bawah sini kita dapat output AC yang totalnya di mobil ini ada, di depan ini ada 4 output AC, dan kontrolnya persis ada di bawahnya. Ada arah semburan, ada suhu untuk dual zone di depan, dan termasuk arah semburan dari luar seperti itu, bisa dibuka dan bisa ditutup. Lalu di bawah ada controller media yang dimana untuk pemilihan channelnya dipilih bukan menggunakan button tapi menggunakan sensor, dan untuk volumenya menggunakan putar-putaran yang sangat-sangat elegan seperti itu. Oke, di bawah sini kita dapat sebuah wireless charging di bawah sini, dan kita dapat 2 cup holder dan 1 output charging berupa sigaret, dan sudah ada heater dan cooler. Keren sekali ya, di cup holder ada heater dan cooler. Oh ya, di sebelah sini ada USB charging juga, USB Type A. Dan di bagian, oh ya, ini juga bisa ditutup ya, tidak hanya bisa dibuka, di sini juga bisa ditutup. Nah, wah, ini memang berbahan plastik tapi sangat soft dan memiliki corak-corak kayu. Oke, di bagian sini adalah controller untuk media, untuk air suspension, untuk transmisi, dan untuk mode-mode transmisinya, termasuk juga untuk hill descent control dan hill start assist. Dan di sini ada start stop engine button. Dan ada satu informasi yang terlewatkan dari mobil ini adalah mobil ini sudah sepenuhnya dilapisi oleh PPF, termasuk juga interiornya. Jadi di sini sudah dilapisi oleh PPF, di sini juga sudah, dan di layar juga sudah dilapisi oleh PPF. Oh ya, untuk layar sini memang ini nggak dilapisi PPF ya, untuk yang tengah ini ya. Dia menggunakan cover asli dari bawaan pabriknya. Oke, kita masuk ke bagian konsol sini. Kita membukanya dengan menekan tombol di tengah, dan di dalamnya kita mendapatkan lampu LED dan 1 USB Type-C untuk charging. Dan kursinya di sini menggunakan bahan yang sama dengan yang di belakang. Dia menggunakan kursi dari bahan furniture. Nanti kita akan tulis di layar, dan dari atas hingga bawah memiliki kontur yang sangat-sangat indah sekali. Dan bagian bawahnya bisa dimajukan ataupun dimasukkan secara manual seperti itu. Dan ya, kembali lagi, dan kita akan beralih ke setir.
Di setir sini kita mendapatkan sebuah controller untuk cruise control, controller untuk media, termasuk juga untuk Hey BMW atau Hey BMW, seperti itu ya, voice command lah. Dan kita akan mencoba posisi berkendaranya dengan cara menyalakan mesinnya. Tinggal injak rem dan start. Dan ya, mobil ini memiliki mesin yang sangat-sangat sporty. Terutama ini sekarang kita sedang berada di mode Sport Plus. Dan akan kita coba gas mobilnya. Wah, dan sudah ada indikator Newton meter dan horsepower yang dikeluarkan oleh mesin ini. Wah. Dan sudah ada bunyi letupan-letupan kecil dari mobil ini. Ya. Untuk posisi berkendara dari mobil ini memang BMW tidak pernah mengecewakan dalam hal posisi berkendara. Sangat-sangat sporty. Dan semuanya bisa diatur secara elektrik. Maju, mundur, sandaran, semua bisa diatur secara elektrik. Oke, seperti itu. Oh iya, bisa dimajukan. Wah, sangat-sangat sporty. Seperti itu, ya. Dan kita matikan mesinnya. Kita akan berfokus lagi untuk di bagian entertainment systemnya. Untuk bagian entertainment system, di sini kita mendapat pilihan media, communication, navigation, car, dan apps. Untuk media di sini kita mendapatkan fitur screen mirroring, Bluetooth audio, dan sudah ada wireless Apple CarPlay melalui Bluetooth, tapi belum ada yang melalui NFC. Dan ya, ini memang mobil sudah menggunakan iDrive 7 atau iDrive terbaru dari BMW. Nantinya tahun depan di 2023 akan muncul iDrive baru, mungkin menjadi iDrive 8 seperti itu. Dan kita akan back dan kita akan melihat fitur lain lagi dari mobil ini. Communication basic melalui Bluetooth, navigation sudah bisa menggunakan via satelit, dan untuk mobil car di sini kita mendapatkan vehicle status yang oke, driving information, ada journey data, dan ya ini tidak terlalu paham juga saya. Kita akan back. Ada juga X view, ini adalah view untuk mobil ini mengarah ke utara atau selatan atau ke arah mata angin yang mana, dan termasuk juga posisi mobilnya pada saat ini datar ataupun bagaimana. Dan di sini ini adalah indikator untuk posisi AirSUS. Jadi posisinya ada di posisi 1, 2, 3, 4 atau 5. Jadi kita ada di posisi ketiga atau posisi tengah-tengah dari mobil ini. Dan khusus untuk mengoperasikan AirSUS harus dalam kondisi semua pintu tertutup. Namun karena ini pintu kita satu terbuka untuk Lightning, maka kita tidak bisa mengoperasikan AirSUS dulu. Seperti itu. Dan untuk bagian lain, ini energi flow, ini hanya menunjukkan indikatornya kemana tenaga itu disalurkan. Dan untuk sport display ini menampilkan berapa boost yang dihasilkan, berapa PSI, water temp, G-force dari mobil ini, dan Newton meter dan horsepower yang dihasilkan dari mesin ini. Namun untuk indikator rem tidak ditunjukkan. Dan sisanya ada driving mode, sport, eco, dan individual, dan kita bisa mengaturnya seluruhnya di sini seperti itu. Jadi ada sport individual dan eco pro individual. Oke, exterior lighting bisa di setting, dan ya kita akan kembali lagi ke setting sini. Dan ya ada beberapa yang penting dan ada yang beberapa yang biasa aja. Oh ya, interior lighting ini bisa diatur colornya berdasarkan beberapa pilihan warna saja. Memang ada warna yang tidak tersedia, ada juga warna yang tersedia. Wah, langsung berubah. Memang dibandingkan dengan brand lain memiliki pilihan warna yang lebih banyak. Namun di BMW ini memikirkan bahwa warna ambient ini tidak terlalu penting, yang penting adalah performa mobilnya. Dan ya, itu memang tidak salah, karena memang performa dari mengemudi BMW ini sangat-sangatlah menyenangkan.
Dan ya seperti itu. Dan kita akan beralih ke menu lain, driving profiles sama, dan ada owner handbook seperti itu. Dan untuk apps di sini harus menginstal terlebih dahulu. Di sini hanya ada service request dan BMW assistance seperti itu. Bagian lain tidak ada lagi. Ya, hanya seperti itu saja. Dan di bagian instrumen speedometer, di sini kita bisa melihat ada kecepatan dan ada RPM, yang dimana ini ditampilkan melalui layar full TFT. Dan terlihat dari warna yang dimunculkan dari layar ini, terlihat kualitasnya seperti kualitas OLED, berbeda dengan kualitas IPS. Dan kita akan coba dengan mode-mode lain, apakah dia akan merubah speedometernya. Dan tidak berubah banyak. Ya, tidak berubah banyak untuk mode di speedometernya seperti itu. Dan untuk lain-lainnya, ketika tombol ditekan tidak ada banyak perubahan. Ya sepertinya untuk sebuah layar yang memiliki full TFT ini, fiturnya memang aku harap masih banyak lah yang bisa diimprovisasi atau ditambahkan pada mobil ini. Seperti itu menurut saya. Sebagai contoh, displaynya sebaiknya ditambahkan varian display lagi, tidak hanya varian display standar seperti ini, bisa juga ditambahkan varian display seperti BMW F ataupun BMW seri-seri lainnya seperti itu. Tapi apakah saya puas terhadap pemilihan bahan layar dan pemilihan warna yang muncul di TFT ini? Saya sangat-sangat puas, karena dimana ini mata saya tidak sakit dan saya mendapatkan informasi yang jelas pada layar ini seperti itu. Dan untuk button-button lain seperti sein ada di sebelah kiri, dan untuk wiper ada di sebelah kanan. Dan untuk pedal shift berbahan plastik dan sangat-sangat nyaman untuk ditekan. Bukanlah feel yang paling sporty, tapi ini cukup nyaman seperti itu. Dan sudah review kali ini, kita akan keluar dari. Dan ya, BMW X5 ini masih dalam kondisi yang sangat-sangat prima, dan ditambah lagi kilometernya yang masih rendah, sekitar 15.000 km. Dan ya, kalian bisa mendapatkan mobil ini dengan harga 1,588 miliar nego. Dan pastinya kita sudah mendapatkan benefit PPF. That's also important things. Dan kami mau mengucapkan terima kasih sudah tonton video ini, dan kami mau mengucapkan terima kasih kepada BMW Premium Selection. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and see you next time.